Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dusun Relo Desa Marowai, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai, jamaah masjid Taqwa Relo yang dirahmati Allah. Maulah Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah ya. Maulah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ke-9 kita di bulan Jumadil Awal. Lebih kurang 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, memberikan Bapak Ibu kesehatan, memberikan Bapak Ibu rezeki, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iko nampak amet boleh diwajibkan maksudnya awan cara beda kurang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu di akhir kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Judul besarnya adalah berbakti kepada kedua orang tua sepanjang masa. Uya kami lakukan nama kami bila uya cama belum kami berbakti. Ya dia ayah nama mana nama mulai iko kaki tu nawaya mana cuma dia tidak berbakti kepada kedua orang tua sepanjang masa selagi ada nyaman di kandung badan
tetap ada kewajiban kita berbakti kepada ayah dan bunda kita. Betul? Kita baca nanti hadisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bapak ibu menganggap mertua kita itu tidak orang tua kita. Kayak anak suko, kayak anak melawat orang itu. Kayak anak suko, kayak apa pembumawa itu tidak suko. Nyoba nak celuri kurang deh, itu pak. Lawan dulu nih. Tapi wajah cenderung mobil dulu pak. Hah? Mana balik? Dah tahu rumah dah? Hah? Ada rumah. Tapi hijau dulu deh. Kau di soal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang merayakan memperingati hari itu tanggal 22 Desember. Kalau umat Islam tidak ada nama hari itu, tidak ada nama hari ayah, yang ada nama setiap hari ada kita berbakti kepada orang tua. Nak tunggu momen tanggal 22 Desember. Ya ayah awak berbakti kepada ayah dan bunda di setiap hari. Sudah salat awak berdoa, ya dia. Apa doa awak? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begitu doa kita bapak-bapak ibu. Apa dia? Dan artinya apa? Kalau bahasa Inggris tak beda dia. Selesai tak beda. Mantap ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Sebab awak disayangi sama awak waktu ketiku. Tak pancam-pancam awak dicium yuk, dia. Iya dah. Iya dia dapat awak dulu waktu ketik. Taci pancam awak dicium dengan awak ya. Apa ini loh? Hah? Kakon cimawa kaji awak terus kowe. Yang ngomong deh nak jangan nak jangan. Tiba waktunya sakit, kunci solo. Ya jebo. Iya dah. Aku ni cucu ke aman. Oma, ini makan banyak nak. Kaji koyo kojon. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan awak waktu ketek. Bisa mandi sayang? Bisa mandi sayang? Apalagi umur 40 hari. Bisa mandi? Kini waktu sakit Allah dinner. Aku ni anak cucu kan busuk ni umurnya. Sakit juga bukan biar nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubil. Ya jabo. Tak pandang awak dulu waktu kene. Tiada. Aku buat duitnya. Sampai ni punya. Ada sih sampai dia. Lainnya. Dek sayang ke anak bapa pulang. Dia. Iya dah. Dek apa? Dek sayang ke awak. Sampai ni yang putih-putih orang.
Aku pulang itu jadi dulu kan kalau bukan. Kalau gini ada aku ya. Punya pun ada aku lagi semua ini. Tidak. Bayangkanlah bapak-bapak ibu-ibu. Ama awak. Ya di tengah malam awak menangi. Ayah jago. Kalau ada apa menangi dia yang bawahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di sahabat Nabi? Sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Apa di sahabat Nabi kepada Rasulullah bertanya, amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan apa yang Allah paling suka di antara amalan ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu. Summakan, kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi setelah salat di awal waktu? Birrul walidain, berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Summa ayyu ya Rasul, kemudian apa lagi ya Nabi? Summa al-jihadu fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua derajatnya sama dengan orang yang salat di awal waktu. Salat di awal waktunya kadang-kadang ama ayah gila. Akhirnya mana si kebimbo bintu awaklu ayam maaf itu ragu pulo iko datang minggu kumainyo aponya nadapat pulo ni nakbir minggu koto ni nakbir. Kalau minggu datang kumali sopir ni nakbir berarti abang awakmu abang lah. Iya enggak? Ya Bu. Anak laki-laki datang ke rumah ibunya datang ke rumah anak laki-laki tidak ada hijab. Tak apa yang menghalangi dia. Anak laki-laki didatangi oleh ibunya, minta apa? Tidak ada bisa istri melarangnya. Berarti ya Bu. Sudah tujuh apa? Awak punya anak laki-laki, awak datang ke minum, tak bisa minum. Mati Bu. Tapi kalau lalu awak minum awak celatu, awak isu celatu pulau di meja mana awak. Ya. Dalam berborong. Alhamdulillah, diinzari. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua sama kedudukannya dengan orang yang berjihad. Pernah sahabat Nabi kecil, ingin berperang, inginnya ikut berperang. Apa kata Nabi kepadanya? Apakah orang tuamu masih hidup? Apa jawaban
berjihad. Berjihad. Kedudukan orang yang berbakti kepada kedua orang tua sama dengan orang yang rajin sholat di awal waktu. Oh, iya benar kan? Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuang, berjihad, salat di awal waktu sama kedudukannya dengan uang yang kamu Pak. Aku bos Pak, posisi siswa pengajuan. Wajah jawab kan? Iya, Pak. Nah, Bapak Ibu-ibu, apa jawaban Nabi ketika ditanya oleh pemuda yang ingin berperang? Apa jawaban Nabi kepada pemuda tersebut? Babihima fajahid. Apa kata Nabi kepada laki-laki tersebut? Babihima fajahid. Hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Itu adalah jihad untukmu. Oh, sampai ikut ke Allah ya waktu Pak, samu pahamu berjihad. Bayangkanlah Bapak Ibu-ibu, ini karena takut istri, suami siti, suami takut istri, datang rumah mau dibeli. Iya ya. Kalau saya yang ini bisa jadi tahu. Kalau saya yang anak bisa jangan mau, tapi muka bulu. Ya deh Pak, ikut ditakwi ke ini. Ya dah, kalau nabi nonton tengok urutan namanya. Oh seni ini lepas waktu yang terlalu. Ada sih kalau ada dalam kota ibu alayin. Penusuk minggu awak sama kedudukannya dengan nama awak. Ayat minggu sama kedudukannya dengan ayat awak. Tak bakal untuk awak Arab. Ya. Ikut dah. Kayak minggu contoh ke konco dulu. Bisa tak minggu yang dulu. Main minggu semua orang. Main pak. Dan coba-coba di minggu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab pertanyaan sahabat Nabi? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal baqiya min birri abawayya ba'da mautihima abaruhuma. Ya Rasulullah, adakah kewajiban saya berbakti kepada ayah dan bunda saya yang telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Na'am, isolun arba. Ada 4 kewajiban kalian kepada ayah dan bunda kalian yang telah meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a ulahuma, engkau mendoakan keduanya. Apa-apa ini depan minggu ada meninggalnya mendoakan meninggal atau cuman dunia? Oh, mendoakan sudah semuanya. Apa sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kewajiban saya berbakti kepada ayah dan bunda saya yang telah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Na'am, isolun arba. Ada 4 kewajiban. Yang pertama tadi ad-du'a lahuma, engkau mendoakan keduanya. Apa ini?
Ayah masih beruntung, masih ada aman, bisa berjabat tangan, bisa menciumnya. Ya dia. Aduh, bapak tak tahu yang Allah ya. Ya dah. Amak meninggal ayah babi. Ayah aku tapi coba lah meninggal. Beruntung masih punya niku. Allahumma ayah Allah awakku menunggu kiriman doa dari bapak ibu. Ya dia. Apalagi bila meninggal dunia. Awak dulu pak. Oh, awak aku leh. Ayah awak berdoa kau. Sebelum mereka berbini balaki, aku ni doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami suami. Allah beri suami. Berikan kami istri. Allah berikan istri. Berhenti mereka berdoa. Berhenti berdoa. Berhenti berdoa. Nah, sudah menikah, hijab kabul, apa deh? Berdoa ya Allah. Malam pertama. Siku malam apa? Malam terakhir. Apa deh kalau tidak bisa? Malam pertama biasanya dia sudah hijab kabul boleh atau berdua malam pertama. Apa kata Bu? Malam pertama. Pada anak. Pada anakku. Pada anakku. Kalau ada pada anakku juga aku kata. Aku jahat. Wong main. Nah, berdoa bapak-bapak ibu-ibu. Berhubungan berdoa. Berarti mereka berdoa. Lah sebulan. Dah nampak perkembangan. Aku ni kawan. Oh, ibu yang lain. Berdoa ya Allah, berdoa. Ya Allah, kami lah menikah ya Allah. Kami pengen mengendong anak, kami pengen mencium anak kami. Kalau sebelum mati kami punya anak ya Allah, yang bisa mendoakan kami sebelum mati. Tapi anak dia, berhenti mereka berdoa. Biningan rumah berdoa ya Allah, ya Allah. Bersyukur ya Allah Engkau beri kami anugerah istri kami mengandung. Ya Allah selamatlah kandungannya ya Allah 9 bulan. Kalau tidak selamat bisa bini mati, bisa anak mati. Ya dia Pak. Ya dah Bu. Bisa bapak mati. Apa boleh mati mereka berdoa Bu? Tidak. Comel kalau ayat, ya Allah, lancarkanlah persalinan istriku ya Allah, lancarkan persalinanku ya Allah ya Allah. Kalau tidak bapak dah operasi. Kalau di KTP tak tanggal lahir, tanggal dioperasi, tanggal dioperasi. Cuma nak di KTP tanggal operasi dia tanggal lahir dia. Padahal bapak dah beroperasi. Banti mereka berdoa untuk awakku. Banti berdoa untuk awak. Tak banti ya. Ampuni ya Allah. Dapatlah kami menolong anak kami ya Allah. Muwaffiqkan kami. Lasakala anak SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Banti yang menawar berdoa untuk awak. Tak banti lupa. Ampuni ya Allah. Selesaikan kami sejana ya Allah. Dapat lima pojok. Banti berdoa untuk awak. Berdoa atau ni? Tak banti itu berdoa untuk awak kan? Iya Pak. Banti berdoa untuk awak. Sudah awak berpojok ya Allah. Dapatlah jodoh untuk anak kami ya Allah. Dapat pulangkan 5.000 anak kami boleh. Ya. Ya dah. Awak dah jadi doanya. Boleh ya? Bantu berdoa untuk anak awak? Tidak. Sampai anak menikah, aku ya Allah.
pula anak dia dalam buku ya Allah. Walaupun dia ditunjuk dalam pandangan ya Allah, kini dan pento sono ya Allah. Aja betul dia. Sayang, enak nama awak. Kini datang pada mama awak. Leo pada mama awaknya tu. Alhamdulillah. Nak ketika solat ada lebu. Terkadang bapak ibu mimpi kau yang awak, mimpi awak yang telah mati. Dia puru, dia ibu apa kurang badan. Kalau kau mimpi orang meninggal apa? Kau mimpi ayah, mimpi ama awak, dia awak kurang badan. Terkadang bermimpi awak ayah ama awak itu disiksa. Kau nak buat malaikat, berbidik-bidik kau dulu, bidik-bidik badan. Itu kenapa? Karena kita tidak bersedekah untuk mereka. Ada buat mimpi jangan dulu. Minta tolongnya, silakan kau. Itulah. Yang kedua, apa kewajiban kita kepada ayah bunda kita yang telah meninggal? Wastighfaru lahum. Engkau minta ampun kepada Allah untuk ibu dan ayah. Ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah. Mungkin mereka ketika kami kecil ya Allah menangkali kami dari yang haram ya Allah. Mungkin mereka menangkali kami ya Allah terlambat sembahyangnya. Mungkin karena menangkali kami tak puasa mereka ya Allah. Mungkin karena menangkali kami ya Allah. Mungkin tak ambil punya uang. Cuma punya awak tu. Ya. Ampunilah mereka ya Allah. Mungkin gara-gara macam ini ya Allah. Enak. Lupa ikut ya Allah. Lupa ikut ya Allah. Minta ampun awak kepada Allah untuk waktu awak. Enak. Itu tidak lupa dia suami ayah. Bahkan ada mempolisikan ayah. Bahkan ada mempengadilankan ibunya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah awak waktu kete awak tu. Ndak nyaman kalau awak menangi Pak, ya dia. Menangi ibu, menangi awak waktu kete Pak. Nyaman sama awak. Ndak nyaman tu. Ngapa nak awak cuma menangi ibu? Ya dia. Siapa musil? Kini awak ayah awak sakit, merintih kesakitan, anak nak bertanggung jawab tak? Apa jawabnya? Udah lah tolong. Apa jodoh? Ayat kene dah. Contoh bola pasti, contoh bola poli yang ama ayat yang kelompok begitu ramai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, wa infaqu ahdihima. Tunaikan utang-utang mama awak. Kalau ada utang mama awak ayah awak, bayar utang. Oh ya, dah aku ikut awak untuk kami awak tu ayah mama awak. Apa cerita tu? Bos yang kawan lama awak di pasar, rumah petak kau hebat. Aku tu jom bapa anak itu, itu kan? Bos awak di pasar yang kau jual lama-lama bos suruh. Yang konyolnya waktu itu kan yang orang ni anak ditolong bagi awak adalah harta ayah dan bunda kita. Sewajarnya bapak ibu tunaikan nazarnya, tunaikan hutang-hutangnya. Ikut tak datang membawa kwitansi, membawa bukti amat kalian hutang ke kami bukti. Tak percaya awak. Atau percaya tapi yang boleh ikut utang amat kami dan utang kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Atau ada wasiat ayah dan bunda kita. Kalau rezeki kalian disuruh kumpulkan ayah, kumpulkan amat, meninggal mereka. Ada rezeki awak kumpulkan segera. Ada rezeki kan? Kalau ada rezeki apa saja? Itu rezeki kan? Apalagi awak banyak ditinggalkan rumah benda, sawit, ladang, uman-uman. Kadang-kadang awak tak syukur kan? Kami tinggal yang
ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gawat, bahaya akibat kita durhaka kepada orang tua kita. Tidak mau bersedekah untuk mereka. Tidak mau kita mendoakan untuk mereka. Ingatlah Bapak Ibu, apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tahukah kalian? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar di antara dosa besar? Yang pertama kata Nabi, israfu billah, engkau berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Dan gara-gara bini awak ongkau ke ayam awak. Dan gara-gara takut lagi awak ongkau ke aman ayam. Tidak ada alasan suami melarang istrinya berbakti kepada ayah bundanya. Ikutlah cu ama awak cu sakit cu. Biarlah kau mati itu. Pokok udah ulio, dan ulio kau pekokin. Aku selamat sudah kurban cu kan? Iya kan? Saya jahit ama awak cu, tetap di ama awak. Iya dia. Kok jahit bodoh ama awak tu awak dah ambil bagi rokok, tetap di ama awak. Awak berdoa ya Allah, walaupun anak kami ya Allah, tak sampai kami rokok banyak ya Allah, tapi bila soki topik lain kami ya Allah. Itu awak. Dakwah diukit ke pengadilan, dakwah diukit ke pihak berwajib. Dakwah dulu, aku disoki di topik lain ya Allah. Berikanlah kami rezeki di bumi Allah yang luas ini. Walaupun kami tidak diberi sokong-sokong, tapi berikanlah kami tempat yang lain. Itu awak. Iku buki amat yang dalam buku, buki ada dalam buku. Magai pulang awak. Apa ni amat dah adil, ayat dah adil. Nauzubillah, summa nauzubillah min zat. Kalau dia satu buanglah bagi awak. Dia kadang-kadang ada dua bisa jadi. Biasa dia di puluh anak. Inya mula amat. Inya sampai biasa dia. Parah dia belum sakit dia. Dia apa? Parah dia belum sakit tu belum ibu bayar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Allah untuk orang yang durhaka kepada ayah dan bundanya? Apa dia ini? La yadkhulul jannah abdun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada ayah dan bundanya. Apa yang awak betul sama awak mau saya balik surga dia? Apunya mau saya balik surga dia ya. Dia awak bohong ke anak tahu tahu mana aku ke ayah kalau sedih dulu aku ke ayah mana aduh si koro boleh aku ni ke anak kau pasal kau ini nak ke anak dulu ya tu aku ini lalu aku ke ayah tolonglah kau pipa ini lah dalam ama ayah sudah merejo detawi apanya detawi mana ini anda diceritakan dulu inyo yang debo iya dah jangan ibu bapak terlalu memarahi anak ternyata ibu wonge awak dulu contoh itu akunya ya awak sama awak mau saya balik jadi ayah mau saya balik jadi anak dia anak awak kalimu nak kalimu tu yang elok buah ibarat buah mangga sodo elok ada yang mau keluar tidak
padoli lidah DKTE apa lobuir lobui pada sutra enak itu tiba lah mendapat nawa yang nawole amat nawole baik-baik I don't care takut lagi. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak takwi ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang durhaka. Ini sebagai ibu bapak ibu, ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini bapak ibu orang yang soleh, orang yang dermawan, orang yang ahli ibadah. Dan tetapi benda ahli ibadah, tapi ada suatu ketika yang membuat ibundanya sakit hati. Lalu Alqamah di akhir hayat ketika sakarat Allah perlihatkan azabnya. Sakarat Alqamah sangat sulit sekali. Kalau bahasa ini Alqamah itu namanya apa namanya? Koma. Iblis dan tidak koma. Nanti istilah Alqamah. Ada kata ya, iblis ngomong datang ada utusan kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah ya Rasulullah sakarat. Sudah apa sakarat? Antara ya Rasulullah. Iblis amalnya, baik amal. Ya, lalu utusan Nabi pergi menemui ibu Alqamah. Oke, kamu sawah kan? Bu, anak ibumu tersakarat Alqamah di rumah bini. Tidak ada ibu menengok. Apa dia mah? Noci terbaik. Pasal apa? Nendak terbaik. Biar aja dulu. Sakit ya tidak? Lalu sahabat tadi pergi kembali kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku telah mendatangi ibu Alqamah. Ibu Alqamah tidak mau menemui Alqamah yang sakarat. Apa ni Nabi? Memangnya pergi dia. Baiklah sahabat tadi menemui ibu Alqamah. Bu, anak ibu tengah sakarat. Ndak buku kami itu. Buku nak diberitakan kami bapaknya. Ndak akan mereka gendong. Sakit dia tidak yang. Kali yang ketiga apa kata Nabi kepada utusan? Kalau nak mau Muhammad Alqamah apa ini? So, mungkin itu kami akan mengumpulkan kayu bakar dan kami akan membakar Alqamah. Sejahit-jahit anak, sadurhaku anak, seorang ibu nak tega menengok anaknya dibakar. Tetap ibu Alqamah berangkat menemui Alqamah. Padahal Alqamah itu ahli ibadah, namun sakit, ya tak? Membuat sakit hati ibunya. Akhirnya ibunya ada sakit hati, mungkin tahu ucap yang syasiong kan? Akhirnya Allah perlihatkan kekuasaannya kepada Alqamah. Apa ni Nabi? Kullu dzunub yu'akhirullahu minha. Durhaka kepada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak di akhirat, di dunia Allah perlihatkan. Tidak percaya, isu lawat sakarat. Betul lah. Nak percaya tu ya? Isu lawat dia kemati, betul lah kan? Puasa dia sakarat. Orang yang durhaka, sakarat yang payah. Tidak ada dosa yang Allah perlihatkan azabnya di dunia ini melainkan orang durhaka. Allah perlihatkan di dunia ini, tidak di akhirat. Tapi Allah tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang keempat, apa kewajiban kita kepada ayah dan bunda kita yang telah meninggal dunia? Wa ikramu sadiqihima wa silaturrahim.
Bahkan selain itu taatnya anak adol. Nauzubillah. Sambung kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktulah yang membatasi kita. Sebenarnya banyak yang akan disampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi waktu kita yang terbatas ini terakhir sebagai penutup. Para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibuku telah meninggal dunia ya Nabi. Dia tidak pernah berwasiat untuk berinfak. Apakah aku berinfak atas kedua orang tuaku atau ibuku ya Nabi? Bermanfaat bagi mereka?" Apa jawaban Nabi? "Na'am, bermanfaat." Dulu ketika Ujang meninggal awak ya awak, tak sempat awak menafkahi. Kini cakap menafkahi ya awak, infaklah untuk mereka. Awak ketika Ujang masih kuliah atau masih sekojo atau bau mataku bau Allah bisa mempegai awak, Allah bisa mempegai awak. Bila baik ketika mereka meninggal, berilah infak setiap saat untuk mereka. Itulah yang mengalir pahalanya kepada ayah dan bunda kita. Ingatlah Bapak Ibu, harta yang kita infakkan untuk kita dan untuk ayah bunda kita tidaklah mengurangi harta kita. Itu menambah keberkahan. Wa ma anfaqtum bi syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang Bapak infakkan, Allah akan menggantinya. Minimal barakah Allah tambah. Apa kata Nabi? Min sedekah. Tidak ada sedekah itu maka qasad min sedekatin min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Ingatlah apa yang kita infakkan. Apalagi masjid kita perlu infak ya Pak. Apa yang dibangun Pak? Perlu kita infakkan kepada ayah dan bunda kita. Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Itulah yang dapat disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan hilang datangnya dari saya sendiri, karena kebodohan dan kehilapan saya yang menyampaikan. Demikian pula ilmu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sepantas saya menyampaikan, sebisa saya menyampaikan. Iko kaji itu aja ya. Tak bawa, tak aku kaji bawa itu kau itu yang memang iko perlu dikaji tahu. Karena banyak orang yang lupa akan jati dirinya. Dia seorang anak, dia adalah anak dari ayahnya, dia anak daripada ibunya. Mertua adalah ibu kita, ayah dan mertua adalah ayah kita. Sama kedudukannya. Kalau tak ada ayah kita, tak ada mertua kita, anggaplah orang yang sebaya dengan ayah kita yang ada di kampung kita, itu ayah kita. Atau ibu yang sebaya dengan ibu kita, itu adalah ibu kita. Kalau ada sekiawak nampak kayak baiklah sabu bincang, jadilah dicatat oleh Allah sebagai orang yang berbakti. Apa kata Nabi? Laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil. Subhanallah.